terkait dengan probable cost ya. Variasi selanjutnya ada terkait dengan probable cost. Probable cost di sisi list teman-teman. Jadi ada dua jenis probable cost biasanya. Probable cost ini adalah biaya yang kemungkinan terjadi di akhir masa sewa. Jadi biaya yang kemungkinan terjadi ya. Atau biaya yang kemungkinan dikeluarkan oleh si list. Yang pertama itu ada BPO teman-teman. Yang kedua itu ada kalau kita menggunakan guaranteed residual value dan terdapat perbedaan antara expected value dengan guaranteed value, di mana expected value-nya itu lebih kecil daripada guaranteed value-nya. Itu kita juga akan menambah menambah probable cost. Jadi ada dua kemungkinan dong nih, ada BPO dan ada jika expected value lebih kecil dari guaranteed value. Dia bakal menjadi BPO. Bukan menjadi BPO, penambah probable cost. Nah, bagaimana perlakuan probable cost? Yang pertama, dia itu menambah atau meningkatkan increase liability. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, di sini ya. Jadi probable cost itu dia menambah list liability. Nah, kalau di sini kita sebutkan ini fair value dikurang dengan RV pasti sama dengan ini ya. PV of list. Ya, sebagai PV of list. Nah, PV of list ditambah dengan PV probable cost, dia baru mendapatkan list liability yang bakal masuk ke tabel. Jadi posisi dia tuh ada di sini. Setelah kita menghitung PV of list, ya, baru kita tambahkan probable cost. Nah, nanti ada juga di contoh soalnya bakal dibahas, tapi ini gambar umumnya aja. Sama kalau misalkan ada selisih juga, pengerjaannya sama kayak gitu, dianggap sebagai probable cost, entah itu guaranteed RV atau BPO. Jurnalnya seperti ini teman-teman. Kalau BPO dieksekusi, jurnalnya seperti ini. List liability pada cash, ya, dengan sesuai harga kesepakatannya. Biasanya harga kesepakatannya itu lebih rendah daripada harga pasarnya. Dan jurnal yang kedua ada equipment pada gain on lease. Nah, ini sesuai dengan harga pasarnya. Oke. Di sisi lessor kalau dieksekusi, dia akan cash pada list receivable sesuai dengan harga kesepakatannya. Oke, selanjutnya kalau dia tidak dieksekusi. Nah, kalau dia tidak dieksekusi teman-teman, di sisi list dia akan mencatat seperti ini. List liability sesuai dengan harga kesepakatan pada gain on list. Nah, di sini kita mencatat gain ya. Karena apa? Karena kita mengurangkan hutangnya, list liability-nya ini tanpa mengeluarkan uang. Ya. Jadi kita menganggapnya sebagai keuntungan. Atau kita tidak jadi belilah. Sedangkan di sisi lessor seperti ini. Ada inventory, fair value di debit sesuai fair value-nya. Yang kedua ada list receivable di kredit sesuai harga kesepakatan. Dan yang ketiga ada gain on list sebesar selisihnya. Ada gain on list sebesar selisihnya. Gain on list di sini artinya dia nggak jadi dibeli ya. Kan di sini list receivable-nya itu lebih kecil daripada fair value-nya. Jadi karena dia menerima inventornya lebih besar daripada harga kesepakatan, maka ada gain-nya. Pokoknya intinya selisihnya. Jadi dijadiin asas manfaat aja. Nah, selanjutnya ada guaranteed value versus unguaranteed teman-teman. Perbedaannya itu dia yang pasti antara guaranteed dan unguaranteed itu yang pertama di jurnal ya, di jurnal atau di income statementnya, di laporan laba ruginya. Nah, kalau dia guaranteed ya, nilai list receivable-nya atau nilai sales price-nya itu sesuai dengan harga pasar ya. COGS-nya juga sesuai dengan COGS yang seharusnya. Di sini 100.000 sama 85.000.
Nah, sehingga gross profitnya adalah 15.000 ya pengurangannya. Sedangkan kalau dia unguaranteed, karena dia nggak dijamin teman-teman. Dan kalau nggak dijamin itu kita nggak boleh mengakui pendapatan secara penuh nih. Nggak boleh 100.000 ini kita akuin. Itu ada di teorinya, ada di PPT sih, bisa dibaca nanti. Maka kita hanya perlu mengakui sales itu sebesar 100.000 dikurang dengan PV dari nilai residunya. Jadi cuma 95.890 ya. 4109 ini adalah PV dari nilai residunya. Pun untuk COGS-nya. Nah, COGS-nya jadi 85.000 dikurang dengan 410965. Nah, jadi gross profit-nya itu kalau dinetkan itu 95 dikurang 80 itu tetap 15.000. Ya, nggak ada perbedaan ya. Cuma pengakuannya aja berbeda. Ini sesuai dengan prinsip pendapatan ya, atau pengakuan pendapatan. Jadi kita hanya boleh mengakui yang kita yakini aja. Karena di sini nggak ada jaminannya, maka kita nggak boleh mengakui. Nah, perbedaan di jurnalnya adalah seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. COGS ada COGS-nya 85, sales-nya 100.000. Ya, kalau di sini COGS-nya 80, sales-nya 95.890. Nah, jadi bedanya di sini aja. Sama di pengembalian akhirnya. Ini diasumsikan dia di sini menggunakan guaranteed ya. Di sini menggunakan unguaranteed. Kalau misalkan di sini posisinya inventory itu estimasinya lebih kecil, kalau dia guaranteed dia akan mendapat cash atau mendapatkan probable cost dari leasing. Ganti rugi lah. Jadi diganti rugi nih 2.000. Seharusnya present value, fair value-nya kan fair value yang diguaranteedkan atau digaransikan itu kan seharusnya 5.000, ya kan? Nah, tapi estimasinya cuma 3.000 nih. Atau aktualnya realisasinya cuma 3.000 ya. Otomatis 2.000-nya ini sebagai ganti rugi atau pertanggungjawaban. Karena kita sudah menggaransikan. Sedangkan kalau di sisi kalau kita menggunakan satu lagi teman-teman. Kalau kita menggunakan unguaranteed itu kita nggak perlu ganti rugi. Jadi langsung aja nih. Di sini kita catat sebagai loss on lease. Gitu ya perbedaannya. Jadi bukan ganti rugi tapi menjadi beban atau kerugian sisi lessor. Kalau di sini kas yang diterima atau itu ya perbedaannya. Cash receipt-nya ada 2.000 sebesar ganti ruginya. Nah, supaya lebih jelasnya teman-teman, aku ada contoh banyak nih contoh, bukan contoh sih. Contoh variasinya. Nah, ini diambil dari soal UAS berapa ya? Pokoknya soal UAS tahun lalu lah. Nah, di sini diketahui soal nih. Guaranteed value-nya ada 70 juta. Expected-nya yang diperkirakan oleh selisih ada 60 juta. Sehingga ada probable cost atau kemungkinan ganti ruginya adalah 10 juta teman-teman. Nah, bagaimana perlakuan pas pengembalian teman-teman? Yang pertama kondisinya adalah residual value sebesar 60 juta atau sesuai perkiraan. Ya, sesuai perkiraan. Nah, jadi yang direalisasikan ini sisanya itu sesuai dengan perkiraan. Otomatis ganti ruginya itu tetap, yakni yang kita jaminkan 70 juta dikurang dengan RV sisanya atau yang terrealisasi. Yakni kita ganti 10 juta aja jurnalnya itu lease liability di debit, cash di kredit. Ya. Sedangkan di sisi lessor inventory-nya sebesar fair value. Ini bakunya ya, sebesar fair value, pasti sebesar fair value. Terus ada cash 10 juta. Ini sebesar ganti ruginya.
Dan ada list receivable sebesar nilai guaranteed-nya. Pokoknya bakunya ini. Ini sesuai dengan ganti rugi ya. Sesuai dengan probable cost awal. Atau sesuai tabel. Sesuai tabel amortisasi. Itu kan ada tuh di akhir pasti. Ini kondisi yang pertama, yakni PV-nya itu sesuai dengan yang diperkirakan. Nah, tapi misal ternyata tinggal 55 juta. Yakni di sini dia di bawah yang diperkirakan, teman-teman. Ya, di bawah yang diperkirakan. Bagaimana perlakuannya? Nah, jadi balik lagi tadi yang digaransikan 70 juta. Yang terrealisasi 55 juta. Sehingga ganti rugi yang kita lakukan itu adalah sebesar 15 juta. Nah, yang kita estimasikan kan baru 10 juta, teman-teman. Ya. Sehingga kita perlu menambah 5 juta lagi. Jurnal seperti ini. Less liability, ini yang sudah kita yang kita sudah probablekan di awal. Yang kedua ada loss on lease 5 juta. Dan yang ketiga ada cash sebesar ganti ruginya 15 juta. Ya. Nah, di sisi lessor, dia mencatat inventory sesuai dengan fair value, ya, yakni 55 juta. Sesuai dengan RV yang terrealisasikan atau fair value-nya sama aja. Terus mencatat kas sesuai besaran ganti rugi dan mencatat receivable di kredit sebesar garansinya. Pokoknya yang baku nih lihat di sini. Pertama, nilai baku itu list receivable selalu sesuai dengan guaranteed value. Yang kedua, list liability sesuai dengan probable cost awal, ya, yang diestimasikan di awal. Dan yang ketiga, inventory itu selalu sebesar RV yang terrealisasikan atau kondisi fisik yang benar-benar terjadi pas kita ngambilin barang. Nah, ini 3 nilai bakunya. Jadi kalau misalkan hafal ini, selebihnya tinggal disesuaikan aja. Oke, ini kalau misalkan 55 juta, bagaimana kalau sisa 65 juta? Berarti caranya sama ya. Guaranteed-nya 70 juta, sisanya 65 juta, berarti yang kita ganti rugikan cuma 5 juta seharusnya. Tapi probable cost awalnya 10 juta. Ya. Jurnalnya nih di list. Nah, berarti di sini ada gain on lease 5 juta karena yang kita bayarkan cuma 5 juta. Ya. Sedangkan di sisi lessor itu sama aja, inventory sesuai dengan terrealisasi, terus receivable sesuai dengan guaranteed-nya. Cash-nya sesuai dengan ganti rugi. Lanjut, ternyata RV-nya 70 juta, teman-teman. Ya. Sesuai atau senilai dengan yang kita jaminkan. Nah, jadi ganti rugi yang kita lakukan itu adalah 70 juta dikurang dengan 70 juta atau 0, teman-teman. Nah, sehingga kita perlu nih mendebit probable cost yang kita estimasikan di awal 10 juta pada gain on lease karena kita nggak mengeluarkan uang sama sekali, maka kita anggap sebagai keuntungan. Itu ya. Sedangkan di sisi lessornya itu dia cukup inventory pada list receivable. Inventory-nya ini sebesar nilai terrealisasikan atau RV sisanya, dan list receivable ini sesuai dengan guaranteed-nya. Dan yang terakhir, ternyata residual value-nya itu malah lebih besar dari guaranteed value-nya, ya, yakni 10 juta. Maka yang kita ganti rugikan itu berapa? Nah, bukan 70 juta dikurang 80 juta ya, tapi yang kita gantikan itu adalah 0 atau nggak perlu ganti rugi sama sekali karena ternyata nilai yang terrealisasi itu lebih besar dari yang kita garansikan. Jurnalnya cukup list liability pada gain on lease sama kayak 70 juta. Sedangkan di sisi lessornya, nah dia mencatat inventory 80 juta nih. Sesuai dengan nilai terrealisasikan. Terus ada list receivable di kredit dan ada gain on sale-nya di kredit 10 juta. Nah, di sini ada keuntungan nih karena ada peningkatan tadi, peningkatan RV-nya. Nah, itu perbedaannya ya, berbagai kondisi pengembalian. Nah, ini kalau kita menggunakan guaranteed value. Bagaimana kalau tidak menggunakan guaranteed value tapi menggunakan
guaranteed. Kalau kita menggunakan unguaranteed, teman-teman, gampangnya itu cash di sini tinggal kita ubah jadi loss, ya. Nah, lihat di sini. Jadi inventory pada loss. Kenapa loss? Karena nggak ada ganti rugi, nggak ada pertanggungjawabkan atau nggak ada jaminan dari pihak leasingnya. Jadi kita catat sebagai loss. Inventory tetap sebesar yang terrealisasikan. Jadi cukup kita ganti aja nih cash ini pada loss. Tadi balik lagi, kenapa nggak cash? Karena nggak ada ganti rugi dari si lease. Nah, sama ya. Sedangkan kalau 80 juta tetap ngakuin adanya keuntungan. Seperti itu ya. Jadi cash ini tinggal kita ganti dengan loss. Kalau kita menggunakan guaranteed. Oke teman-teman, itu aja. Habis ini kita bakal membahas soal. Terima kasih.